Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mulyati. Apa kabar semuanya? Saya berharap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat belajar. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang jaringan. Sama halnya dengan sel, jaringan juga terbagi dua, yaitu jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Nah, kali ini kita akan membahas jaringan tumbuhan dulu. Nah, sebelumnya kalian pernah tidak memperhatikan sebuah tumbuhan atau tanaman yang tadinya sedang kita rawat mulai dari kecil, itu hanya tumbuh beberapa sentimeter, tapi setelah beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, tumbuhan itu akan menjadi besar dan tinggi. Nah, kira-kira apa penyebabnya tumbuhan itu bisa bertambah besar dan tinggi? Oke, jadi hal itu dikarenakan sel-sel yang terus aktif membelah. Sel-sel tersebut akan berkumpul dan akhirnya akan membentuk sebuah jaringan. Kalian tahu tidak apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Berikut ini adalah fungsi dari jaringan tumbuhan. Nah, sekarang jaringan tumbuhan itu apa saja? Jaringan tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu aktif melakukan pembelahan. Pertumbuhan pada tumbuhan merupakan aktivitas dari sel-sel meristem. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi tiga, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Pembagian jaringan meristem menurut sifat dasar asal selnya terbagi dua, yaitu jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer berperan pada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer di sini adalah pertambahan tinggi atau panjang pada batang atau akar suatu tumbuhan. Contoh pertumbuhan primer. Meristem sekunder adalah meristem yang berperan pada pertumbuhan sekunder. Yang dimaksud dengan pertumbuhan sekunder di sini adalah pertambahan diameter suatu batang atau akar pada tanaman, serta pembentukan pembuluh vaskular. Berikut ini contoh pertumbuhan sekunder. Nah, sekarang kita ke jaringan permanen. Jaringan permanen di sini biasa juga disebut sebagai jaringan dewasa. Jaringan permanen atau jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah tidak aktif membelah. Jaringan epidermis merupakan lapisan terluar pada tumbuhan. Fungsi jaringan epidermis di sini adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi sehingga fungsinya tidak hanya sekedar sebagai pelindung, tapi juga bisa menjadi tempat pertukaran gas, sekresi, absorpsi, transpirasi, penyimpanan air, dan produk metabolit. Bentuk modifikasi lainnya pada jaringan epidermis yaitu berupa stomata, yang berfungsi untuk pertukaran gas antara jaringan dan lingkungan luar. Parenkim berperan penting pada proses fotosintesis, respirasi, sekresi, ekskresi, transportasi, dan penyimpanan bahan makanan. Di dalam mesofil daun, sel-sel parenkim menyusun jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan spons atau bunga karang. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Jaringan penyokong atau jaringan penguat terdiri atas jaringan kolonkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolonkim berfungsi sebagai jaringan penyokong bagi batang tumbuhan yang masih muda dan sedang tumbuh. Sel-sel pada sel kolonkim mengalami penebalan yang tidak merata. Dinding sel kolonkim tidak mengandung lignin sehingga jaringan ini bersifat fleksibel dan dapat meluas. Sementara itu, pada
sklerenkim adalah berfungsi sebagai jaringan penyokong dan penguat bagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan yang tidak lama. Sel-sel sklerenkim memiliki dinding sekunder yang tebal dengan ketebalan yang merata di seluruh permukaan selnya. Dinding sel sklerenkim yang elastis tersusun atas selulosa dan lignin. Itulah perbedaan antara jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Pada jaringan tumbuhan juga ditemukan adanya jaringan periderm yang merupakan jaringan pelindung sekunder sebagai pengganti epidermis pada batang tumbuhan dikotil dan gimnosperma berkayu. Pada beberapa tumbuhan monokotil juga dapat dijumpai. Jaringan ini terdiri atas velum atau jaringan gabus, velogen, dan veloderm. Periderm tumbuh di dalam epidermis, korteks, floem, atau akar. Periderm dapat membentuk velum dan tumbuh ke dalam membentuk veloderm. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.